Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Vinda Pramesti, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Grobogan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro dalam modul 1.1 Koneksi antar materi. Dalam filosofi Ki Hajar Dewantoro, pendidikan dan pengajaran itu berbeda. Namun, pengajaran adalah bagian dari pendidikan, di mana pendidikan adalah tempat bersemainya benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Sedangkan pengajaran adalah cara menyampaikan ilmu bagi hidup anak-anak baik secara lahir maupun batin. Ki Hajar Dewantoro menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat, serta harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman, di mana pendidikan harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan potensi yang dimiliki anak yang sesuai dengan zamannya, tanpa meninggalkan konteks sosio-kultural yang telah ada, sehingga akan terciptalah keselarasan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya yang disebut juga budi pekerti. Mari kita bahas dari beberapa pertanyaan pemantik yang ada. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran saya di kelas adalah seringnya menggunakan metode pembelajaran yang monoton. Kebanyakan saya menggunakan metode ceramah dan penugasan. Kemudian saya menuntut siswa memahami tanpa memperhatikan karakteristik mereka. Saya pun tidak tahu gaya belajar apa yang mereka sukai, dan kemampuan anak hanya didasari pada nilai yang diperoleh tanpa memperhatikan potensi, minat, dan bakat. Sehingga saya menganggap nilai jelek adalah karena anak tersebut tidak berbakat. Kemudian, murid cenderung pasif karena pembelajaran hanya satu arah atau teacher center, dan menganggap pertanyaan anak-anak adalah pertanyaan receh dan tidak butuh perhatian. Lalu, jika murid belum paham, guru tidak mau berusaha mencari solusi, namun justru menambah soal baru yang diharapkan siswa semakin paham. Dan yang terakhir, guru jarang melakukan refleksi pembelajaran karena merasa apa yang diajarkan sudah sesuai materi yang ada pada buku dan menganggap ide murid selalu tidak lebih bagus dari ide gurunya. Lalu, pertanyaan pematik kedua adalah apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Nah, setelah mempelajari modul, seharusnya saya memperbaiki proses pembelajaran yang tidak lagi teacher center, namun harus berpusat pada murid. 2. Memahami karakteristik murid yang beraneka ragam. Seperti yang kita ketahui bahwa karakter adalah kemauan, minat, dan gaya belajar yang dimiliki oleh siswa. 3. Memberikan pendidikan tidak hanya aspek kognitif saja, namun juga aspek afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya, karena akan mempengaruhi laku dan budi pekerti siswa. 4. Menuntun siswa sesuai kodratnya. Seperti dalam filosofi Ki Hajar Dewantoro, tugas pendidik adalah sebagai pamong dan tidak lagi menuntut, namun menuntun untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan. 5. Menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, interaktif, dan inovatif, sehingga murid tidak merasa bosan dan selalu antusias dalam kegiatan belajarnya.
Kemudian, pertanyaan pematik ketiga yaitu, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat segera saya lakukan di kelas adalah, yang pertama, saya akan menerapkan pembelajaran abad 21 yang memuat keterampilan berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Dan saya tidak lagi hanya menggunakan metode-metode lama yang monoton. Yang kedua adalah merencanakan pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid atau student center, di mana pendidik di sini berperan sebagai fasilitator, motivator, serta inspirator bagi siswanya. Guru tidak lagi hanya memberikan soal-soal dan tugas, namun mampu menggali ide-ide serta kreativitas murid melalui pembelajaran yang menarik. Dan yang terakhir adalah pendidik harus mampu mengenal dan memahami karakteristik murid-muridnya. Contohnya, saat awal tahun pelajaran, guru bisa memberikan asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif untuk mengetahui kemampuan awal dan karakter anak didiknya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Pergi ke pasar membeli ikan, tidak lupa beli tomat dan terasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak.